Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Rizaldi Insan Baihaqi Ramadan SEMM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya Rani Sumartini bersama rekan-rekan saya yang bernama Risa Tri Aprilia, Adelia Fitriani, dan Muhammad Alwi Baihaqi akan memenuhi salah satu tugas ulangan semester akhir, yaitu presentasi tentang lembaga keuangan internasional. Apa itu lembaga keuangan internasional? Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian relatif panjang. Bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Nah, teman-teman, lembaga keuangan internasional juga terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Islam. Halo, perkenalkan nama saya Risa Tri Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bank Dunia atau World Bank. Apakah kalian sudah tahu apa itu Bank Dunia atau World Bank? Ya, Bank Dunia atau World Bank merupakan salah satu lembaga keuangan internasional yang memberikan dukungan berupa dana, konsultasi, dan penelitian untuk negara berkembang agar memajukan perekonomiannya, di mana tujuan Bank Dunia ini adalah untuk memberantas kemiskinan di berbagai negara yang memiliki pendapatan rendah dan menengah. Anggota Bank Dunia saat ini berjumlah 189 negara, di mana untuk menjadi anggota Bank Dunia harus terlebih dahulu menjadi bagian dari IMF atau International Monetary Fund. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Bank Dunia dan fungsi Bank Dunia. Pertama, sejarah Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dengan nama International Bank for Reconstruction and Development atau disingkat dengan IBRD, yang tujuannya untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya bagi negara-negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Sejarah Bank Dunia bermula dari konferensi Bretton Woods yang diikuti oleh delegasi dari 44 negara, di mana pendirian Bank Dunia ini bersama dengan IMF atau International Monetary Fund dan melakukan kegiatannya pada tahun 1946. Selanjutnya, fungsi Bank Dunia. Fungsi Bank Dunia yaitu memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Baik teman-teman, mari kita lanjut tentang penjelasan Bank Dunia. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang keanggotaan Bank Dunia secara singkat. Keanggotaan Bank Dunia memiliki dua. Yang pertama, International Finance Corporation atau IFC, di mana kegiatannya untuk memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu International Development Association atau disingkat dengan IDA, di mana kegiatannya sama dengan IFC, namun kegiatan ini lebih memfokuskan kepada negara-negara miskin dengan persyaratan yang lebih mudah. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan penjelasan tentang Bank Dunia. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Selanjutnya, teman-teman saya akan memberikan penjelasan tentang lembaga keuangan internasional lainnya. Terima kasih. Selanjutnya ada International Monetary Fund atau IMF. Pertama, sejarah IMF. IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu, 44 negara berunding untuk mendirikan Bank Dunia dan IMF. Hasil perundingan ini merupakan kompromi antara White Plan dan Keynes Plan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan IMF.
Pertama, menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Ketiga, berusaha meniadakan competitive deflation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rates, menghilangkan exchange restriction. Keempat, membantu para anggotanya mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara bersangkutan dan negara lainnya. Terakhir, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota. Selanjutnya, struktur anggota IMF. Struktur anggota IMF terdiri para anggota di mana pemimpinnya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur, dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan melakukan pertemuan setahun sekali. Sebagian dari tugas dan kekuasaan didelegasikan kepada eksekutif direktor. Eksekutif direktor berjumlah 12 orang yang dipilih dan diangkat oleh anggota IMF. Terakhir, sumber dana IMF. Sumber dana IMF berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan kuota. Kuota dapat berupa emas dan valuta masing-masing anggota. Besarnya kuota dihitung berdasarkan mata uang US dollar dan kuota ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masing-masing serta kebutuhan perdagangan internasional. Para anggota diwajibkan bayar iuran kepada IMF. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah Bank Pembangunan Islam. Ide awal pembentukan Bank Pembangunan Islam guna memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia dengan adanya proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Islam atau disebut dengan OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember pada tahun 1970. Ada 7 hal-hal yang terkandung dalam proposal tersebut. Di antaranya yaitu yang ke-1, ada mengatur transaksi komersial antara negara-negara Islam. Terus selanjutnya ada mengatur institusi pembangunan dan investasi, merumuskan masalah transfer atau clearing serta settlement antar bank Islam sebagai langkah awal untuk menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Selanjutnya ada membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam. Dan yang ketiga, mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. Selanjutnya ada mengatur administrasi dan mendayungkan dana zakat. Dan selanjutnya ada mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam. Dan yang terakhir, mengusulkan pula terbentuknya badan investasi dan pembangunan negara-negara Islam. Terus selanjutnya di sini ada fungsi pembangunan Islam. Fungsi Bank Pembangunan Islam itu berikut. Di sini ada mengatur investasi modal Islam, terus menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam. Terus ada memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi, mengatur penelitiannya. Dan yang terakhir di sini ada memberi saran-saran dan bantu teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Ya, mungkin penjelasan saya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.